Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hasanah dengan NIM 2510200139 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi teman-teman, di video saya kali ini saya akan menyampaikan topik pembahasan tentang poligami. Nah, pasti teman-teman semua udah nggak asing lagi kan dengan kata poligami. Sebenarnya poligami itu apa sih? Jadi, poligami itu adalah sistem perkawinan di mana seseorang memiliki lebih dari satu pasangan, bisa suami ataupun istri, pada waktu yang bersamaan. Jadi, pada masa sebelum Islam datang, praktik poligami itu sudah dikenal luas pada masa peradaban kuno, seperti di Babilonia, di Persia, di Romawi, bahkan pada bangsa Arab sebelum Islam. Jadi sebenarnya praktik poligami ini sudah dikenal luas bahkan sebelum Islam datang, dan praktik poligami ini tidak ada batas menikahi wanita. Jadi seorang laki-laki bisa menikahi puluhan, ratusan, bahkan ribuan wanita. Poligami pada masa itu cenderung didorong oleh kepentingan ekonomi, status sosial, dan hawa nafsu semata. Banyak sekali dampak negatif yang diberikan kepada perempuan. Perempuan pada masa itu jauh sekali posisinya di bawah laki-laki. Kemudian dengan kedatangan Islam mereformasi sistem tersebut agar menegakkan keadilan dan memberikan batasan yang jelas, serta suami bertanggung jawab kepada istri-istrinya. Bagaimana Islam membatasi dan mengatur praktik poligami ini? Islam tidak menghapus praktik poligami, tetapi mengaturnya dengan syarat-syarat ketat. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3, Allah berfirman bahwa laki-laki boleh menikahi 2, 3, atau 4 wanita. Namun jika tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu saja. Ayat ini menjadi dasar hukum poligami dalam Islam, sekaligus batasan moral bagi umat muslim. Lalu teman-teman, menurut Yusuf Al-Qaradawi dalam karyanya menegaskan bahwa keadilan yang dimaksud bukan hanya keadilan material, tapi juga keadilan emosional dan spiritual. Nah, setelah dari pandangan Islam, dalam konteks hukum Indonesia, ketentuan poligami juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4 dan 5, serta kompilasi hukum Islam KHI Pasal 55 sampai 59 yang menetapkan bahwa suami harus memperoleh izin dari pengadilan agama, mendapatkan persetujuan istri, dan membuktikan kemampuannya secara finansial serta moral. Menurut saya dari praktik poligami ini, saya kurang menyetujui praktik poligami ini karena pastinya karena dampak negatif yang diberikan kepada perempuan bisa sangat besar, dan belum lagi dampak negatif yang diberikan kepada anak-anaknya. Di sisi lain, dalam peraturan agama Islam maupun peraturan di Indonesia, praktik poligami ini pasti membutuhkan namanya adil kepada istrinya dari segi ekonomi dan segi emosional. Dan menurut saya itu sangat sulit untuk digapai karena manusia banyak salah dan lupa. Jadi untuk menghindari ketidakadilan kepada perempuan maupun kepada laki-laki ataupun kepada anak-anaknya, lebih baik dihindari berpoligami. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan dari pembahasan topik poligami ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.